pentingnya niat, karena orang itu akan memperoleh sesuai dengan kadar niatnya. Innama ta'tinusra ala qadiri niyah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang sesuai dengan kadar niatnya. Maka kalau kita datang ke masjid niatnya untuk sholat berjamaah, ya cuma mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ditambah lagi kalau orang datang ke masjid niatnya mau sholat berjamaah sekaligus mau ta'lim, maka dia mendapatkan pahala berjamaah dan pahala ta'lim. Kalau dia niatnya banyak, tambah lagi niatnya memakmurkan masjid, niatnya mau cari ilmu, niatnya mau itikaf, niatnya mau silaturahmi, berjumpa dengan saudara-saudara muslim, maka dia mendapatkan pahala lebih banyak lagi. Maka yang hadir di Masjid Asy-Syukur ini pahalanya berbeda-beda, tidak sama sesuai dengan kadar niatnya. Cuma kadang manusia itu kan mengikuti laluriah, apa namanya ya, dianggap itu ya rutinitas. Waktunya sholat subuh ya kita sholat subuh. Padahal ketika kita berangkat ke masjid itu niatkan sebanyak-banyaknya. Niatnya untuk memakmurkan masjid, niatnya untuk sholat berjamaah, niatnya untuk mencari ilmu. Orang yang berangkat pagi-pagi mencari ilmu, maka pahalanya seperti haji yang mabrur, Masya Allah. Kemudian kita lihat yang paling penting adalah silaturahmi, menjambung silaturahmi, berjumpa dengan saudara seiman. Maka ketika berjumpa dengan saudara seiman, kemudian mengucapkan salam, tambah lagi berjabatan tangan, sebelum tangan kita dilepas, ketika berjabatan tangan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi niat kita sampai Isra, Masya Allah, niat kita sampai Isra, tentu pahala kita lebih banyak lagi. Tambah lagi nanti selepas Isra pulang ke rumah, niatnya menunggu waktu sholat zuhur. Maka aktivitas kita dari pagi hingga zuhur dinilai ibadah semua. Disinilah bedanya antara ahli ilmu dengan orang awam atau bukan ahli ilmu, beda di dalam masalah niat. Makanya ulama-ulama itu ya kadang kelihatannya amalnya sedikit, tapi pahalanya banyak sekali karena sesuai dengan niatnya. Sisa umur kita yang belum pasti, umur kita ini belum pasti ya. Jadi umur kita ini kan sisanya belum pasti, betul nggak? Ya kalau dikasih tahu pastinya masih 20 tahun lagi masih enak. Nah kita tidak bisa menjamin sebulan masih hidup, seminggu masih hidup, sehari masih hidup, sampai menjelang sore pun kita belum bisa menjamin kalau usia kita masih hidup. Tapi hebatnya niatnya, sisa umur kita yang belum pasti, ya Allah saya niatkan sisa umur saya untuk agama. Niatkan sisa umur saya ini hanya untuk amal agama. Nanti barokah yang kita niatkan sisa umur kita untuk agama ini, maka sampai akhir hayat kita, umur kita itu menjadi pahala semua sesuai dengan kadar niat kita. Insya Allah ya. Jadi barokah. Mata itu diniatkan untuk agama. Kalau matanya diniatkan agama, insya Allah kalau mendengar kebaikan itu melek. Tapi kalau mata kita niatkan hanya untuk apa ya? Ya untuk lihat duit, nanti pas kebaikan ngantuk. Nah ini tergantung niatnya. Sekarang anak-anak kita yang sudah telanjur lahir, ini kan udah telanjur lahir nih, supaya orang tua mendapatkan pahala sampai hari kiamat, niatkan. Walaupun anak kita sudah lahir, tapi harapan kita cucu kita. Ya kalau cucu kita juga sudah lahir, gimana Pak Ustadz? Anak mau diniatkan sudah lahir,
terus cucu mau diniatkan untuk agama, udahlah lahir, udah diniatkan diri kita, ya, niatkan diri kita, ya Allah, sisa umur saya yang belum pasti ini saya niatkan hanya untuk amal agama. Dulu waktu saya baru nikah di pesantren, minta saran dari almarhum Kiai. Jadi di depan Kiai saya bilang, Pak Kiai, saya niat khidmat agama sampai mati, ya, niat melayani agama sampai mati. Maka Kiai pun tanya, kapan kamu matinya? Tidak tahu Pak Kiai. Sama, saya juga tidak tahu. Jadi karena kita sudah diniatkan untuk melayani agama, untuk melayani umat, insya Allah kehidupan kita ini akan diberkahi oleh Allah. Maka ini umur kita yang belum pasti, ini kita niatkan untuk agama. Kalau maksiat, untuk meninggalkan maksiat ini sulit, betul nggak? Maka kalau kita punya mobil, niatkan untuk agama, membantu saudara muslim, nanti mobil kita jadi barokah. Punya rumah, ya, niatkan untuk agama, untuk menerima tamu-tamu, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita kalau kita datang. Jadi untuk apa itu teman-teman, jadi niatnya untuk menyambung silaturahmi, maka rumah kita jadi barokah. Jangan rumah itu ditempatin sendiri, kalau didatangin tamu pintu ditutup, ya, jangan, insyaallah ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini setiap kita ke masjid niatkan sebanyak-banyaknya, insyaallah ya. Ke masjid niatnya bukan sekedar sholat berjamaah, tapi niatnya untuk memakmurkan masjid, ya. Kemudian niat untuk sholat berjamaah, niatnya untuk mencari ilmu. Kemudian tambah lagi niatnya untuk bertemu dengan saudara seislam atau saudara seiman, niatnya untuk itikaf yang ada waktu, niatnya sampai isyraq. Nanti amalan kita ini walaupun kita sudah wafat, ini kita akan mendapatkan pahala karena sesuai dengan yang kita niatkan sampai akhir hayat kita, insyaallah. Nah, jadi orang tuh kalau menunggu waktu sholat zuhur, ya, menunggu waktu sholat zuhur, ternyata wafat, kita meninggal dunia di saat lagi ngopi kelepak, ya, lagi ngopi kelepak, atau lagi makan pisang goreng hangat, ya, kelepak. Nah, karena sudah diniatkan waktu kita ini nunggu waktu sholat zuhur, maka kita mendapatkan pahala sholat zuhur. Itulah pentingnya kita niat. Jadi intinya umur kita ini jadi barokah. Kalau umur kita ini jadi barokah, masya Allah, kita akan menjadi orang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Maka itu semua sesuai dengan kadar niat. Innama ta'ti nusrah ala qadiri niyah. Sesungguhnya datangnya pertolongan Allah itu sesuai dengan kadar niatnya. Jadi kadar niat kita, maka ukuran niat kita ini ya sebanyak-banyaknya, bukan sekedar untuk sholat berjamaah atau sekedar rutinitas, tapi niatkan niat kita sebanyak-banyaknya. Yang paling penting, sisa umur kita yang belum pasti, kita niatkan hanya untuk agama, insyaallah, supaya sampai akhir hayat kita dihitung oleh Allah orang yang mengamalkan agama. Jadi pahala terus sampai akhir hayat kita.